Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli matika ya arhamar rahimin. Amin. Baca bareng-bareng Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi bismillahirrahmani wa birrahimita imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baki bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dini ghairu mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah wajibil istri nasifah wa qawmujudum qadimum baki mukhalifum bil itlaqi wa qa'imun wahidun wahidirun alimun bikulli syai' mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangtazimu faqudratun datun sam'um basor hayatun munistamar wa jaizun wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Dah sampai sifat. Kitab pada hari ini akan menjelaskan tentang sifat 20. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan malam ini di majelis yang mulia ini, yaitu di Mushola Al-Mustaqim. Selawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung nan mulia junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita sekalian sebagai pengikut setianya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah. Coba bareng-bareng.
wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina syifah fallahu mawjudun qadimun baqi muhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangtazimu fa qudratun iratun hayatul ilmi kalamun jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulil mungkinin ka ya wa ba'du dan setelahnya yang telah disebut yuk wa ba'du dan setelahnya yang telah disebut fa'lam maka ketahuilah biwujubil ma'rifah dengan wajibnya mengetahuinya min wajibin dan sifat wajib lillahi kepunyaan Allah istri nasifah yang ada 20 sifat. Ketahuilah ya selanjutnya setelah itu basmalah hamdalah sholawat salam ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat 20. Apa saja sifat 20? Bareng-bareng. Fallahu mawjudun qadimum baqi mukhallil khalqi bil itlaq. Fallahu maka Allah adalah zat. Fallahu maka Allah mawjudun adalah zat yang ada, qadimun yang dahulu, baqi yang kekal, mukhallifun yang berbeda, lil khalqi dengan makhluk, bil itlaqi dengan mutlak, wa qaimun zat yang berdiri, ghani yang kaya, wa wahidun dan dapat yang esa, wahai yang hidup, qadir yang berkuasa, muridun yang berkehendak, alimun yang mengetahui, bikulli syai' setiap perkara. Sifat wajib bagi Allah. Ya, setiap coba dibaca tadi. Udah kan? Setelah Kiai Nazom, pengarang Nazom atau kitab ini membaca basmalah dan hamdalah, lalu yang di atasnya tuh. Ya. Setelah Kiai Nazom, Kiai Nazim, pengarang Nazom ini membaca basmalah dan hamdalah, lalu
memintakan tambahan rahmat dan ta'zim, sholawat serta salam kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, serta melimpahkan juga kepada keluarga dan sahabat Nabi yang mengikuti ajaran agama Islam. Selanjutnya setelah itu, maksudnya setelah basmalah, hamdalah, salawat serta salam, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib yang setiap orang mukallaf wajib mengetahui. 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Bagaimana? Wajib mengetahui sifat Allah yang berapa? 20. Mustahilnya? 20. Sifat jaiznya? 1. Demikian juga wajib mengetahui sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat wajibnya yang Nabi yang ketahui ada berapa? 4. Ada 4. Mustahilnya? 4. Jaiznya? 1. Nah, demikian pula seperti itu. Kewajiban seorang muslim yang sudah baligh, berakal, ya, untuk mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat-sifat mustahilnya serta jaiznya, kemudian sifat wajibnya Rasul, sifat mustahilnya Rasul, dan sifat jaiznya 1. Mukallaf itu orang apa? Mukallaf itu orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang sudah berakal, yang telah mendengar seruan agama Islam, itu namanya mukallaf. Sifat wajib adalah sifat yang tidak bisa diterima oleh akal, oleh akan ketiadaannya. Sifat wajib adalah sifat yang tidak bisa diterima oleh akan ketiadaannya. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak bisa diterima oleh akal keberadaannya. Sifat jaiz adalah sifat yang bisa diterima oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya. Bingung ya? Bingung. Terus dulu. Fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ya. Yaitu Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa yang kekal, yang berbeda dengan makhluk secara mutlak. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yaitu Allah adalah zat yang berhak menerima puncak pengagungan dan ketundukan. Allah adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Dulu ada enggak bumi, langit, serta makhluk yang lainnya? Ya, dari dulunya tidak ada. Tidak ada bumi, langit, dan seisinya. Kemudian Allah ciptakan adanya langit, bumi, dan seisinya. Yang kita ketahui langit berapa lapis? 7 lapis, Masya Allah. Ada berapa? 7. Ada penjaganya enggak? Tiap-tiap langit itu ada. Langit pertama yang menjaga siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit keberapa? 2. Langit ketiga? Nabi Yunus. Iya. Nabi keempat Nabi Isa. Idris. Kelima Nabi Harun. Siapa? Nabi Musa.
Ya, kemudian yang ada di isi perut bumi juga berapa lapisnya? 7 lapis. Penghuni langit yang pertama siapa? Manusia. Penghuni langit yang kedua? Jin. Siapa? Jin. Kemudian bumi yang ketiga? Jelangking. Kalajengking. Kemudian Ular. Lapis keempat ular. Lapis kelima Setan. Lapis keenam Iblis dan pembantunya. Lapis ketujuh dihuni oleh malaikat. itu. Semuanya itu makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang menciptakan siapa? Allah. Nah, makanya sifat yang wajib untuk Allah adalah pertama sifat wujud. Wujudnya Allah, ya. Wujud itu artinya apa? Allah itu ada. Allah itu keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluknya. Bukti bahwa Allah ada adalah alam semesta dengan segala isinya. Pergantian siang dan malam yang teratur, perjalanan matahari dan bulan yang silih berganti, penciptaan manusia yang sempurna, berfungsinya anggota tubuh dengan baik, butuhnya manusia akan udara serta air dan sebagainya. Peristiwa semua ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, ya enggak? Hal ini pasti ada yang menciptakan dan yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8 dikatakan bahwasanya awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Itu surat apa? Ar-Rum ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar dengan melihat kepada Tuhannya di akhirat. Itu Quran surat Ar-Rum ayat 8. Maksudnya begini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita semuanya ini, apakah kalian pernah memikirkan dari ujung rambut hingga ujung kaki? Bisa napas, matanya kelap-kelip, bisa melihat ke sana kemari. Ini matanya kayaknya ada olinya, nggak pernah ngasih oli nggak di matanya? Lancar saja ya, matanya terang, bisa melihat pagi-pagi, ya kan? Ya, agar kita berpikir, memikirkan, minum bisa masuk ke dalam perut, makan apa saja bisa masuk ke dalam perut, diproses, ya, kemudian nanti paginya kita BAB. Warnanya kuning nggak dilihat, warnanya hijau juga dilihat walaupun siang-siang tadi kita makan sate, enggak dilihat, enggak. Ya. Itulah menandakan bahwasanya kita harus mengambil iktibar bahwasanya kita selalu harus ikhlas karena Allah semata. Kalau ikhlas itu tandanya begitu, kalau BAB ya udah begitu aja, nggak dilihat lagi, ya. Tinggal kita bersyukur kepada Allah telah keluar itu barang-barangnya. Coba andaikan nggak keluar, apa yang terjadi?
mules ya kan, mules dan sakit. Kemudian selanjutnya, fallahu maujudun qadimun baqi. Qadim Allah ada tanpa permulaan. Qadim itu artinya apa? Ada tanpa permulaan. Ada Tanpa permulaan. yaitu tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Karena Allah yang telah menjadikan semua yang ada, maka dia wajib bersifat qadim, tidak didahului oleh sesuatu apapun. Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi itu dalam surat Al-Hadid seperti itu ya. Dikatakan bahwasanya dialah Allah ya. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Yang dimaksud dengan yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah itu ada ya. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Yang dimaksud dengan akhir bagaimana? Ialah ia tetap ada setelah segala sesuatu musnah, hancur, baur. Yang tinggal hanya Allah SWT. Manusia, jin, malaikat, semuanya meninggal. Bumi, langit, semuanya hancur. Ya. Nah, yang nggak ada kehidupan sudah, alias kiamat. Ya. Tinggal Allah Subhanahu. Yang akhir ialah zat yang tetap ada setelah segala sesuatunya musnah. Ya. Yang zahir apa itu? Yang nyata adanya karena banyak dalil yang membuktikan bahwa akan adanya, dan yang batin ialah yang tak dapat digambarkan hakikatnya oleh akal. Kalau yang zahir, yang nyata, ya, yang bisa dibuktikan itu nyata, manusia kelihatan nyata. Tapi kalau yang batin tak dapat digambarkan hakikat zatnya oleh akal. Ada angin nih, bau kentut nih. Rupanya kelihatan nggak? Rupanya kelihatan nggak? Enggak. Tapi baunya ada nggak? Baunya ada nggak? Bau kentut nih. Iya, kentut. Siapa yang kentut nih? Rupanya kelihatan nggak? Nah, itu seperti itu. Wa kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah tidak ada. Allah ada pada zat keberadaan tanpa permulaan dan belum ada sesuatu selainnya. Adanya Allah itu, adanya Allah keberadaannya tanpa permulaan. Terus bagaimana adanya keberadaannya tanpa permulaan? Nggak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita, belum nggak nyampe. Adanya Allah tanpa permulaan seperti apa? Nggak bisa dibayangkan. Ya. Ya. Kemudian qadimun baqi. Baqi, bako. Bako itu artinya apa? Yang kekal. Bako itu artinya apa? Allah itu kekal. Kekal keberadaannya selalu ada tanpa batas akhir. Keberadaannya tanpa batas akhir. Allah itu kekal, tidak mengalami kebinasaan. Allah berfirman,
kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran surat Ar-Rahman 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Ini surat Ar-Rahman 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Gunung-gunung akan meletus. Beterbangan. Idza zilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qalal insanu mala yauma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturunna astatal liurau famay ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin. Masya Allah, terjadilah kiamat ya. Orang yang sombong juga pada mati semuanya. Orang yang alim, orang yang baik-baik juga mati semua. Tidak ada kehidupan. Nanti jadi gung liwang-liwung, tidak ada penghuninya. Ya, bumi tidak ada penghuninya. Kemudian selanjutnya sifat Allah mukhalifun lil khalqi. Yang berbeda, mukhalifun yang berbeda lil khalqi dengan makhluk, bil itlaqi dengan mutlak. Jadi mukhalafah lil khalqi, mukhalafah lil khalqi atau mukhalafah lil hawadisi. Itu sifat Allah, yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Patukang rumah, tukang bangunan yang dibangun sama enggak dengan yang membangun? Pak Sukri, tukang bangunan yang dibangun sama enggak dengan Pak Sukrinya? Orang yang tukang kayu sama enggak dengan orang yang membangun kayunya ini, yang yang mendesain kayunya itu, ya. Jadi antara zat ya Khalik atau Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Baik dari segi manapun, semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan Allah, ya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat apa? Al-Ikhlas ayat 4. Ya. Kemudian lanjutnya, wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai. Wa qaimun zat yang berdiri, ya kan? Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai. Wa qaimun zat yang berdiri. Atau qaim qiyamuhu binafsihi. Allah yang mengatur alam ini. Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Ya, Allah itu tidak membutuhkan tempat dan arah. Allah itu yang mengatur alam ini. Allah itu ada berapa? Satu. Andaikan dua, bagaimana cara ngaturnya?
Ya, argumen itu pernah disampaikan sama orang Quraisy. Begini ceritanya. Muhammad, bagaimana kalau Tuhannya banyak? Kan enak, ada yang bantu sana kemari, gitu kan? Di balik pertanyaan itu, kalau pemerintahan, kalau ada yang ngaturnya, misalkan presidennya banyak, terus bagaimana? Yang satu kepengen A, yang satu kepengen B. Singkat kata, menerima bahwa Tuhan itu memang satu. Allah itu cuma satu. Yang mengatur semuanya yang ada di langit maupun di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, disinilah sifat qaimun, ya, qiyamuhu binafsihi, Allah yang mengatur alam ini. Ghaniyun wa wahidun wahai, berdiri, ya, berdiri. Ghaniyun yang kaya, wa wahidun wahai, dan zat yang esa atau zat yang hidup. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulman. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi, senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Allah berfirman, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Allah maha kaya, tidak memerlukan bantuan kepada makhluknya. Ya. Allah benar-benar kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian wa wahidun wahai qadir muridun alimum bikulli syai. Wahidun, Allah itu esa. Wahidun, Allah itu sifat dan perbuatannya itu esa pada zatnya, artinya zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian. Karena Allah bukan benda dan bukan sifat benda. Zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Jika dikatakan zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam memahami sifat-sifat Allah ini memang harus bisa menangkapnya dengan keimanan. Kalau ditangkapnya dengan rasio, ya, itu gak nyampe. Seperti tadi sifat wujudnya Allah, sifat wujudnya Allah, wujudnya dimulai dari apa? Wujudnya bagi Allah nggak bisa diterima dengan akalnya, ya. Mustahilnya tidak bisa diterima oleh akal kecerdasannya. Itu. Wa kana Allah wa kana law kana fihi ma'aliyatun ilallah la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Esa pada sifatnya artinya sifatnya tidak menyerupai sifat makhluknya. Esa pada perbuatannya artinya perbuatannya tidak menyerupai perbuatan makhluknya. Ya. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai qadir muridun alimum bikulli syai. Hayyun, Allah maha hidup tanpa permulaan dan hidup selamanya. Allah hidup tanpa ruh, tanpa daging, darah, tulang, dan otak. Kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan makhluknya sesuatu.
Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal dan tidak mati. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Ya. Qadirun muridun alimum bikulli syai'. Qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi menurut akal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Murid iradah, Allah berkehendak yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi menurut akal, seperti Allah berkehendak menciptakan seseorang tanpa bapak dan ibu, seperti penciptaan Nabi Adam. Ya. Nabi Adam diciptakan ada bapaknya, ada ibunya enggak? Enggak ada bapaknya, enggak ada. Siapa lagi yang enggak ada ibunya tapi enggak ada bapaknya? Nabi Isa. Allah mampu, Allah kuasa untuk menciptakan yang tidak ada jadi ada. Jadi itu iradatnya Allah, berkehendak. Kehendaknya Allah. Mungkin ya terjadi menurut akal, seperti Allah tadi berkehendak menciptakan seseorang tanpa bapak dan tanpa ibu, seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa innama qauluna li syai'in idza aradnahu ayyaqula lahu kun. Sesungguhnya perkataan kehendak kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, maka hal itu mudah terjadi. Sebagaimana mudahnya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Alimun bikulli syai'. Ya, sifat Allah yang ke-10 adalah mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah tidak berubah. Ilmu Allah adalah azali, yaitu adanya tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa proses belajar, dan ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang. Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Mari kita baca bareng-bareng dari wa ba'du tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimum bikulli. Nah, sampai di sini pelajaran kita, yaitu sampai sifat wujudnya Allah yang keberapa tadi? Yang ke-10. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada season berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat digunakan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Demikian, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.